saya akan membagikan 30 ayat Alkitab lainnya yang seperti kitab Ayub memberikan penjelasan dan wawasan tentang mengapa umat Allah diliputi kepedihan. Setelah kita selesai mempelajari ayat-ayat lain dalam Alkitab yang membahas tentang hati umat Allah yang diliputi kepedihan ini, Anda akan menyadari bahwa kitab Ayub bukanlah satu-satunya kitab yang membahas tentang penderitaan umat Allah yang kudus dan benar. Sejak dulu, umat Allah adalah umat yang menderita. Para nabi dan rasul yang menggembalakan umat Allah tidak mungkin bisa menulis surat kepada mereka dan mengetahui bahwa mereka menderita, lalu mengabaikan begitu saja masalah atau alasan penderitaan mereka. Ada uraian yang indah tentang makna penderitaan dalam kehidupan umat Allah yang terdapat dalam Mazmur 126. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah resep tabur tuai yang telah kita kenal, yang sering sekali disinggung dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan kita menuai apa yang kita tabur. Akan tetapi di sini yang ditaburkan adalah penderitaan, dan benihnya adalah air mata. Ketika Anda menangis karena penderitaan Anda, menurut Mazmur 126, Anda sedang menabur benih-benih berharga. Kabar baiknya ialah bahwa pada suatu hari nanti, Anda akan bersuka cita membawa berkas-berkas Anda atau buah pengalaman penderitaan Anda bersama Anda. Kitab Mazmur banyak sekali menyinggung tentang penderitaan. Dalam Mazmur pasal 4 dikatakan, "Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Coba Anda mengenang kembali kehidupan Anda dan menjawab pertanyaan ini. Kapankah Anda merasa bertumbuh secara rohani? Di masa makmur? Di masa penuh berkat? Ataukah periode pertumbuhan Anda terjadi di masa ujian? Anda tidak perlu diuji untuk dapat bertumbuh, saudara. Namun sebagian besar orang bertumbuh ketika diuji. Dalam 6 ayat pertama Mazmur pasal 3, Daud memberikan satu lagi alasan menurut Alkitab mengapa umat Allah menderita. Daud sedang mengalami ujian besar pada waktu ia menulis Mazmur ini. Daud menulis bahwa banyak orang yang berkata kepadanya bahwa tidak ada pengharapan bagi dirinya di dalam Allah. Seluruh negeri menentang Daud. Daud melarikan diri dari putranya Absalom yang telah menghasut seluruh bangsa Israel untuk menentang ayahnya sendiri. Akan tetapi, Daud mempunyai keyakinan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Bagaimana Daud mengetahui bahwa Allah akan menolongnya? Daud menulis, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku memeringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan." Yang Daud maksudkan ketika ia sedang mengalami penderitaan, ialah ia tahu bahwa Allah akan melepaskannya dari keadaannya pada waktu itu. Sebab seringkali di masa lalu, ketika Daud sedang kesulitan dan berseru kepada Allah, Allah menjawabnya dan melepaskannya. Jadi, ketika Anda memasuki keadaan yang sangat sulit, itulah kesempatan untuk membuktikan kuasa Allah dan untuk mengembangkan apa yang dapat Anda sebut tonggak mujizat. Katakanlah pada Allah, saudara, "Ya Allah, aku membutuhkan mujizat. Keluarkanlah aku dari masalah ini. Allah, untuk memecahkan masalah ini, aku membutuhkan mujizat-Mu." Ketika Anda berulang kali berseru kepada Allah, dan setiap kalinya Ia menolong Anda, maka Anda tidak akan panik lagi saat Anda berada dalam keadaan sulit. Sebab Anda tahu bahwa Allah pernah menolong Anda,
dan Allah akan menolong Anda lagi. Anda dapat mengingat-ingat tonggak-tonggak mujizat tersebut, dengan mana Anda dapat menguatkan iman Anda sendiri. Bagaimana seandainya Anda tidak pernah mengalami situasi sulit? Bagaimana seandainya Anda tidak pernah mempunyai masalah? Anda tidak akan mempunyai tonggak mujizat apapun. Anda tidak akan membutuhkan Allah. Dalam Ibrani pasal 12, ada sebuah ayat indah yang mengajarkan bahwa keadaan sulit belum tentu berarti Anda bukan orang percaya, melainkan justru sebaliknya. Keadaan sulit bisa berarti bahwa Allah sedang menegaskan status Anda sebagai anaknya, terutama seandainya kesulitan yang Anda alami itu adalah ulah Anda sendiri. Salah satu penjelasan mengenai penderitaan ialah bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Sebagai orang percaya, kita menuai apa yang kita tabur. Kita mungkin saja menabur benih yang keliru dalam kehidupan kita, lalu menuai buah yang keliru. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 mengajarkan bahwa Allah pun merasa demikian. Kalau Anda melanggar batas, dan karena Allah mengasihi Anda, maka Allah akan mendisiplinkan Anda. Jadi, maksud sang penulis kitab Ibrani adalah bahwa bentuk penderitaan, penghukuman, pendisiplinan adalah penegasan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ini juga mengajarkan bahwa pendisiplinan akan menghasilkan pertumbuhan sikap yang baik dan karakter kita. Pendisiplinan akan memungkinkan kita beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Ada begitu banyak ayat seperti itu dalam Alkitab. Ayat-ayat yang memberikan alasan adanya penderitaan akan mengatakan hal yang pada prinsipnya sama seperti yang disampaikan kitab Ayub. Penderitaan ada di dunia ini karena kehendak Allah yang mengizinkan. Alkitab tidak selalu secara langsung mengatakan bahwa penderitaan adalah dari Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa duri dalam dagingnya, yaitu penyakitnya, adalah utusan dari iblis. Paulus mengatakan bahwa maksud penyakitnya itu adalah agar membuatnya rendah hati, dan untuk menunjukkan ketidakberdayaan dirinya sendiri, serta memberinya kesempatan untuk membuktikan kuasa Allah, sebagaimana Allah berkarya melalui dirinya. Jadi penyakit datang ke dalam kehidupan Paulus atas kehendak Allah yang mengizinkan, sama seperti halnya penderitaan yang datang ke dalam kehidupan Ayub untuk memuliakan Allah. Karena alasan ini, Anda akan menemukan banyak ayat Alkitab yang akan mengatakan bahwa menderita itu baik. Misalnya, Ratapan pasal 3 mengatakan bahwa memikul kuk sewaktu masih muda itu baik. Dengan kata lain, mendapatkan pengalaman pahit sewaktu masih muda itu baik. Mengalami badai kehidupan dan diuji itu baik. Mengapa demikian? Semua ayat ini mengajarkan bahwa penderitaan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Penderitaan menghasilkan karakter spiritual. Penderitaan menghasilkan kekudusan. Penderitaan menguatkan iman kita. Penderitaan menegaskan status kita sebagai anak Allah. Anda dapat melihat dari ayat-ayat Alkitab ini bahwa penderitaan adalah suatu tema yang ditekankan di seluruh bagian Alkitab dan bukan dibatasi hanya pada pesan kitab Ayub.